Universitas Ahmad Dahlan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya nanti di Zaumil Akhir. Ibu Sudarmini selaku Kepala Sentra Haki di Universitas Ahmad Dahlan dan Bapak Ibu dosen serta mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini atas nama Prodi mengucapkan terima kasih kepada Bu Sudarmini selaku Kepala Sentra Hakinya UAD. Ya, ini telah memberikan porsi khusus di Prodi PBSI untuk memberikan sosialisasi hak kekayaan intelektual yang nanti bisa diraih oleh Bapak Ibu dosen serta mahasiswa yang nanti akan disupport oleh sentra hakinya UAD. Nah, ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri kami dari Prodi PBSI atas kerawahan Bu Sudarmini pada kesempatan pagi hari ini. Nah, meskipun di sini Bu Sudarmini juga dosen Prodi PBSI, tetapi di sini porsinya berbeda. Hari ini kita hadirkan selaku Kepala Pusat Sentra Hakinya UAD. Nah, kemudian kami berharap dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, nanti hak kekayaan intelektual dari Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa, baik itu berupa hak cipta, hak paten, itu bisa meningkat. Dari tahun ke tahun bisa meningkat. Nah, ini terutama nanti mata kuliah skripsi, teman-teman semuanya mahasiswa, pada saat menyusun skripsi ada produk yang dikembangkan ataupun produk yang dihasilkan, itu bisa diajukan menjadi hak kekayaan intelektualnya, nanti bisa berkolaborasi mahasiswa dan dosen. Sehingga di sini nanti ada nilai plusnya. Kemudian kami juga berharap nanti beberapa mata kuliah luarannya atau produk akhir dari mata kuliah itu bisa juga diajukan hak kekayaan intelektualnya. Kemudian Bapak Ibu dosen dalam melakukan penelitian pun pasti ada tuntutan yang mewajibkan untuk hak ciptanya atau patennya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan hari ini nanti akan dijelaskan oleh Bu Sudarmini terkait dengan proses usulan hakinya ataupun kriteria-kriterianya, kemudian pendanaannya. Nah, ini nanti mohon diikuti, disimak dari awal sampai dengan akhir. Semoga ini nanti bisa menambah wawasan kita semuanya. Selamat mengikuti kegiatan sosialisasi hak kekayaan intelektual pada kesempatan hari ini. Semoga Bapak, Ibu, dan mahasiswa semuanya diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti dari awal sampai dengan akhir. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Nasrul minallah wa fatun horib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Roni atas sambutan yang telah disampaikan. Memasuki acara inti yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sudarmini. Kepada Ibu Sudarmini saya persilahkan. Terima kasih Mbak Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Pak Roni selaku Kaprodi PBSI yang saya hormati, Bapak Ibu dosen yang pagi hari ini sudah menyempatkan hadir untuk bersama-sama belajar sedikit tentang hak kekayaan intelektual bersama dengan mahasiswa dampingannya yang saya hormati juga, serta para mahasiswa yang pada pagi hari ini sudah menyiapkan diri hadir terkait dengan program kekayaan intelektual kolaborasi. Selamat datang, Prof. Sudah berkenan hadir, alhamdulillah. Nanti mahasiswa bimbingannya bisa didampingi untuk karya luarannya ke Haki, Prof. Iya, makanya ini saya biar tambah pengetahuan.
Mohon maaf, bukan berarti saya melebihi dari Bapak Ibu yang ada di sini. Ini hanya terkait dengan tugas yang diberikan kepada saya terkait dengan menahkodai sentra kekayaan intelektual yang tahun-tahun terakhir ini menjadi sedikit moncer karena memang banyak tuntutan yang harus dicapai oleh prodi, oleh fakultas, oleh universitas terkait dengan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual tidak hanya digunakan untuk prodi, tetapi juga bisa digunakan juga untuk dosen dalam rangka akreditasi, Jabung maupun BKD sekarang ya. Kemudian selain itu, untuk mahasiswa juga bisa menjadi pendamping ijazah ya SKPI, juga bisa untuk mengisi CV, juga bisa digunakan andil di dalam pemerolehan capaian pemerolehan kekayaan intelektual di Bimawa, yaitu di Simkatmawa, bahwa UAD sudah mengharuskan kami mendampingi setiap tahunnya bisa mencapai 5-10% mahasiswa sebagai penulis, pencipta, pendesain, atau inventor paten terkait dengan data di Simkatmawa untuk pemeringkatan kegiatan kemahasiswaan secara nasional. 5-10, 5% saja kalau mahasiswa jumlahnya 30.000 atau 27.000 sampai 30.000, berarti sudah sekitar 1.000 sekian yang harus dicapai oleh mahasiswa. Dan itu tidak bisa saya capai sendiri. Oleh karena itu saya tidak berarti mumpung saya anggota dari PBSI, bukan, tetapi prodi-prodi yang lain kami sudah masuk, dan ini sudah prodi kelima kalau tidak salah, yang kelima atau 6 yang saya masuk. Semua fakultas sudah dimasuki, kemudian 10 fakultas 11 sudah masuk semuanya. Sekarang kita merambah ke prodi-prodi. Nah, mengapa jatuh pilihannya kepada PBSI? PBSI untuk tahun yang lalu termasuk penyokong 10 terbesar untuk kegiatan untuk data KI perolehan 2021. Jadi ini akan saya push lagi supaya bisa maksimal, bisa 10-15% dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Karena ternyata banyak Bapak Ibu dosen juga yang tidak pirsa bahwa beliau ini punya hak untuk mendapatkan subsidi dari pengelolaan dari permohonan kekayaan intelektual ini. Mohon share screen. Sudah terlihat? Oke. Saya besarkan aja ya. Bapak, Ibu, serta para mahasiswa yang saya hormati. Mungkin untuk kekayaan intelektual, terutama hak cipta, karena memang kita termasuk di kelompok humaniora, itu agak sulit untuk mendapatkan capaian yang lain, kecuali dengan kolaborasi. Itu untuk capaian hak cipta sesungguhnya sudah tidak asing atau sudah cukup besar andilnya di program studi PBSI. Yang capaian KI-nya terutama hak cipta besar, Pak Sudaryanto misalnya, Bu Yosi misalnya, itu sudah cukup banyak karya-karya yang terdaftar di kami. Sebelum saya ingin menjelaskan apa kemudian KI, terutama hak cipta, kemudian bagaimana prosesnya, kemudian apa saja keuntungannya, mari kita lihat dulu capaian yang sudah dicapai oleh Prodi PBSI terkait dengan kekayaan intelektual pada tahun-tahun mulai saya masuk di Sentra Kekayaan Intelektual. Jadi 1 September 2020 saya ditugasi Pak Rektor untuk mengelola kekayaan intelektual. Terutama ini bukan hal yang mudah bagi saya karena ini adalah hal yang baru.
program studi saya, artinya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia tidak ada kaitannya dengan kekayaan intelektual. Fakultas hukum malah ada hukum kekayaan intelektual. Tetapi mungkin saya tidak tahu alasannya apa, mungkin karena saya pernah selama 16 tahun mengelola bidang-bidang atau pusat-pusat di LPPM, berpindah-pindah pusat, mungkin karena itu, tapi ya bismillah karena memang ini tugas diberikan ke saya, walaupun modalnya harus merangkak dari bawah, saya usahakan untuk bisa bagaimana memberikan atau melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya. Bapak Ibu, sesungguhnya sentra kekayaan intelektual yang hari ini itu di bawah LPPM, ada 4 bidang di LPPM, ada BRI, bidang riset dan inovasi, kemudian BPI, bidang publikasi ilmiah, kemudian bidang KKN dan PKM, itu yang KKN itu Bapak Ibu tahu, pengelola KKN, dan PKM itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Yang paling familiar di sini adalah bidang BRI dan KKN PKM karena memang dulu LPM dulu ex-LPM dulu itu menangani 2 hal itu. Sementara BPI dulu di luar dan sentra dulu itu sebagai semacam pusat studi yang yang nomaden, artinya tidak di bawah LPPM tapi dikelola dititipkan LPPM. Tugas kami sesungguhnya sangat sederhana, yaitu terkait dengan pelayanan. Jadi, Bapak Ibu, sentra KI itu pusat pelayanan untuk semua yang terkait dengan kekayaan intelektual di Sivitas Akademika. Jadi, Sivitas Akademika tentu saja tidak hanya dosen, tetapi juga mahasiswa. Nah, ada 3 tugas penting yang harus saya laksanakan. Yang pertama yaitu untuk mendampingi Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa maupun kolaborasi di antara kedua sivitas tersebut, yaitu pengajuan permohonan kekayaan intelektual. Yang kita kenal memang di PBSI baru hak cipta. Padahal kekayaan intelektual yang dilayani di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI itu ada 8. Ada hak cipta, ada paten yang terdiri dari 2, yaitu paten dan paten sederhana, ada desain industri, kemudian rahasia dagang, DTLST, desain tata letak sirkuit terpadu, kemudian ada merek, kemudian ada pencatatan untuk varietas tanaman. Nah, di antara sekian itu baru 4 yang bisa kita layani, yaitu pelayanan permohonan hak cipta, paten maupun paten sederhana, desain industri, dan tahun ini saya membuka merek. Jadi baru 4, yang lainnya belum. Insya Allah tahun depan kita membuka 1 lagi, yaitu indikasi geografis. Yang kedua, kami melayani konsultasi tentang dasar KI bagi prodi, bagi siapapun, fakultas siapapun, dan layanan itu kita bisa berikan memang sangat terbatas. Kecuali dengan cara seperti ini, kita juga melayani Bapak Ibu yang hadir dalam rangka untuk mendapat pencerahan terkait itu. Selama ini, 2 tahun ini, kami sangat dibantu oleh media, oleh web kami, yaitu HKI UAD ACID, di mana Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa bisa mendapatkan informasi tentang KI di sana, tentang bagaimana apa itu KI, materi-materi yang di sana, buku panduan yang kita punya. Jadi tahun ini, kemarin akhir tahun, kita sudah launching buku panduan hak kekayaan intelektual yang itu e-booknya bisa Bapak Ibu unduh di web kami. Kami belum bisa mencetak banyak, memang ada beberapa fakultas, prodi, dan pejabat di tingkat universitas yang kami kirim, tapi belum semuanya karena terkait dengan anggaran. Nah, terkait dengan itu, maka Bapak Ibu dosen punya hak untuk mendapatkan pengajuan permohonan KI
serta konsultasi. Misalnya Bapak Ibu di sana agak kesulitan mendapatkan bagaimana cara melengkapi form-form, bagaimana prosedurnya, walaupun semuanya di sana ada, Bapak Ibu masih juga saya beri kesempatan, misalnya ada Bapak Ibu yang saya sudah baca, saya sudah melihat, tapi sepertinya repot, form-form dan seterusnya, kadang ada yang rawuh begitu di sini, ya tentu tetap kita layani. Di kantor kami di Sentra Kekayaan Intelektual ada saya sebagai pimpinan di sini, kemudian ada satu staf, dan hari ini saya mempekerjakan dua SE, yang satunya SE dari PBSD yaitu Mbak Dini yang sekarang ini membantu di tempat kami sambil menunggu untuk lompatan kegiatan yang berikutnya. Masih saya minta untuk membantu di sini, seizin Bapak Kepala LPPM, karena kalau SE harusnya mahasiswa aktif, ya, jadi jangan bertanya-tanya bahwa mengapa ini tidak. Jadi kami sudah seizin Bapak Kepala LPPM terkait dengan meminta bantuan Mbak Dini yang dulu SE untuk dilanjutkan setelah lulus. Yang ketiga yaitu penyedia data KI Sivitas Akademika. Jadi Bapak Ibu fakultas prodi yang membutuhkan, bahkan Bapak Ibu secara individu yang membutuhkan data KI, Bapak Ibu bisa mengajukan ke kami terkait dengan, memang kami menyediakan, kami membuat atau menyelamatkan database itu ketika saya masuk di Sentra KI September 2020. Tentu yang sebelum 2020 ada yang terekam dan ada yang tidak. Karena staf Sentra Kekayaan Intelektual itu baru diaktifkan 2019. Jadi setahun jedanya dengan saya, kemudian 2020 baru ada lembaganya secara resmi. Jadi sebelum itu mungkin ada yang ada dan ada yang tidak. Tetapi setelah kami masuk itu semua tersedia. Dan Prodi PBSI termasuk yang rajin untuk menyediakan minta pengajuan permohonan data. Jadi setiap kali AMI pasti minta data di kami, dan dibandingkan dengan prodi-prodi yang lain. Sesungguhnya semua prodi boleh akses ke kami, siapapun boleh akses ke kami terkait dengan data. Bapak Ibu, ini capaian prodi PBSI terkait dengan kekayaan intelektual. Ini sepertinya yang 2019 ini sebelum. Ini persiapan-persiapan akreditasi sepertinya banyak dulu yang diurus oleh Pak Dar itu. Lebih. Kemudian 2020 tidak banyak. Tetapi karena memang ini Januari sampai Desember. Tapi kalau laporan di kami yang sering kami laporkan tahunan kepada Bapak Wakil Rektor 1 itu tahun akademik. Jadi mulai 1 September sampai 31 Agustus. Kalau ini bulan Masehi. Kemudian 2020 ini saya tidak tahu ini 2020 memang hanya sedikit. Ini kalau borang itu di sini dulu saya ingat borang itu letaknya di 2019 paling banyak karena kita pengajuannya kan 2019. Kemudian yang tidak jadi. 2021 cukup tinggi ada 74. Dan 22 ini pada bulan Januari dan Februari juga sudah cukup banyak. Ini capaian, ini belum apa-apa ya Bapak Ibu terkait dengan jumlah mahasiswa kita. Ini mahasiswa dan dosen, belum dipilah ini dosennya berapa, mahasiswa berapa, yang kolaborasi berapa. Yang diinginkan Simkat Mawa, yang diinginkan Bimawa itu adalah 5-10% dari student body. Jadi kalau jumlah mahasiswa PBSI itu 800, taruhlah 800, maka minimal per tahunnya itu ada 40-80 hak cipta yang ada mahasiswa sebagai penulis, sebagai pencipta pertama.
seperti itu. Tapi kalau untuk akreditasi yang BAN ya, saya belum melihat yang LAMDIK. Yang BAN dulu itu diharuskan kita punya 1, yaitu paten, supaya kita nilainya 4. Memang tidak mudah capaian untuk itu karena paten lebih banyak berbau ke teknologi yang itu biasanya dicapai oleh teman-teman di eksak. Tetapi sesungguhnya bisa dengan cara kolaborasi. Jadi ada cara yang bisa dilakukan dengan cara kolaborasi. Kalau tidak salah di daftar kami pengusulan paten sudah ada nama dosen PPSI 1. Bukan Ibu. Jadi atau Bapak Ibu menduga masih benar ini bukan saya. Jadi sudah ada 1 nama yang tercantum di sana. Taruhlah itu nanti lolos, kita untuk akreditasi untuk luaran paten kita sudah punya 1. Saya sudah cukup senang. Kemudian bisa dibantu. Kemudian yang sampai ini yang keseluruhan. Keseluruhan artinya universitas. 2019 tadi ada kita punya 40 sekian, itu luar biasa. PPSI 40 sekian di PPSI di yang cipta. Terus ini yang 220 kita supportnya hanya kecil, yang 221 ini sudah lumayan besar kalau dihitung semuanya artinya tidak hanya hak cipta itu sudah mencapai 1.300 sekian. Jadi terus ke yang 22 2 bulan ini sudah mencapai sekian. 22 dari Januari Februari sampai dengan 2 Februari 22 ini sudah sekian. Kalau sebulannya bisa sekian stagnan terus berarti alhamdulillah berarti bisa kita capai. Target yang diberikan universitas cukup tinggi, termasuk paten Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat di slide berikut. Termasuk paten itu cukup tinggi karena apa? Begitu saya masuk itu hanya tersedia bukan hanya tersedia banyak sekali paten tetapi terdaftar. Jadi yang terdaftar ini terdaftar. Tetapi ketika 2020 mulai ada penataan, ada terdaftar sekitar 50-an yang ada yang hangus, ada yang tidak jelas statusnya sampai di mana karena untuk paten itu waktu granted-nya sampai dengan minimal 54 bulan, hampir 5 tahun. Kalau paten sederhana memang teorinya itu sekitar 18 bulan, itu teorinya, tapi ternyata juga kita mencapainya di atas itu. Kalau desain industri memang ada yang sudah bisa mencapai granted itu 7 bulan, memang lebih pendek. Nah, ini semua itu harus harus bisa mencapai target. Pada tahun paten granted pada ini 2020 itu hanya 1. Saya September itu baru masuk. Kemudian ini masuk ada 14 di tahun 21. Saya di tahun 22 ini agak deg-degan bisa mengantar tidak. Tapi yang tercatat di kami cukup banyak. Yaitu ada 37 paten terdaftar dengan 6. 37 dengan 6 yang sudah terdaftar. Berarti 43. Nah, pada tahun ini ada kemungkinan karena workshop baru kita mulai untuk penyusunan draft paten itu tanggal 1 dan 2, itu kemungkinan akan naik lagi, ada kegiatan redrafting, akan naik lagi, dan semoga itu bisa membuka untuk jalan granted di tahun-tahun yang akan datang. Begitu Bapak Ibu kondisinya, jadi saya mungkin bersyukur ketika pembelajaran daring sehingga saya lebih punya waktu banyak untuk konsen membenahi di sentra KI ini.
besok kalau semester ini luring, berarti saya harus nomaden dari kampus 2B ke kampus 4. Tetapi ya makanya kemarin saya minta Pak Roni untuk supaya saya tidak mengajar terlalu banyak. Nah, kita lihat sesungguhnya kekayaan intelektual itu apa. Bapak Ibu ketika punya sepatu masing-masing, di sana ada merek, di sana ada desain, motif, gawe kita, ada mereknya. Ini hanya sekedar contoh saja sih Bapak Ibu. Kemudian bentuknya itu desain industri. Perangkat yang ada di dalamnya itu hak cipta, aplikasi dan yang ada di dalamnya. Kemudian yang berikutnya teknologi untuk kamera itu paten. Jadi semua produk tersebut yang kita rasakan manfaatnya bagi hidup kita, itulah kekayaan intelektual. Hasil olah pikir yang menghasilkan semua produk atau proses yang berguna untuk manusia. Nah, pemahaman bentuk perlindungan HKI atas karya dan kreasi ini dipilah menjadi dua, yaitu hak cipta, kita berkewajiban untuk mempublikasikan. Konstitutif, paten, desain industri, dan merek ini justru tidak boleh dipublikasikan sebelum didaftarkan. Jadi kalau hak cipta itu boleh jadi kalau Bapak Ibu punya karya yang lama, ya jangan terlalu lama, 10 tahun ya jangan. Misalnya 2-3 tahun lalu yang belum dihakikan, ya masih boleh dihakikan. Kemudian, tapi kalau paten, desain industri, dan merek itu justru tidak boleh dipublikasikan sebelum didaftarkan. Karena ketika dipublikasikan, artinya itu sudah menjadi bisa diakses orang lain, bisa diaku orang lain, dan seterusnya. Mengapa kekayaan intelektual perlu dipayungi perlindungan berbasis hukum? Jadi Bapak, Ibu, dan para mahasiswa, jangan salah informasi ya. Kadang ketika mahasiswa menyegerakan untuk mendaftarkan hak cipta dan tidak segera karena prosesnya itu tidak di kita, mahasiswa ada yang mengatakan apa susahnya memberikan sertifikat. Mohon maaf, semua sertifikat yang dikeluarkan atas nama hak cipta seperti bukti pencatatan ya, kalau hak cipta itu bukan sertifikat tapi surat pencatatan, itu dikeluarkan semuanya dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, DJKI, Kemenkumham, yang semua pendaftaran itu kita akseskan ke sana. Kalau dulu sebelum tahun 19 ketika kita menciptakan, ketika kita mengajukan semuanya harus dikirim HAT ke Jakarta, bahkan sentra itu berangkat pulang pergi terkait dengan pengajuan baik hak cipta, desain industri maupun paten. Tetapi sekarang semuanya bisa dilayani secara online. Jadi DJKI membuka program yang namanya iProline sejak 2019. Nah, ketika 2019 layanan sudah tidak di kantor DJKI lagi, tapi dilayani secara online. Sesungguhnya banyak Bapak Ibu yang fasilitas yang bisa diberikan, termasuk ada pertanyaan, mengapa karya kita itu dialihkan atas nama UAD? Pelayanan di kekayaan intelektual ini, di sentra kekayaan intelektual, semuanya harus dialihkan kepada UAD kalau ingin mendapatkan fasilitas di sini. Artinya bukan tidak boleh Bapak Ibu punya buku, didaftarkan Bapak Ibu tanpa dialihkan, tetapi tentu Bapak Ibu tidak bisa mengakses ke kami. Kalau kami hanya membantu saja, membantu mengunggahkan, mungkin tidak masalah. Tetapi tentu ada perhitungannya sendiri. Jadi kita juga kadang melayani unggahan-unggahan permohonan kekayaan intelektual di mitra-mitra pengabdian, mitra penelitian yang itu
tentu tidak dialihkan atas nama UAD. Yang dialihkan atas nama UAD adalah hak kekayaan intelektual bagi sivitas akademika. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah bisa digunakan untuk kepentingan di UAD, untuk akreditasi, untuk Simkat Mawa, untuk pemeringkatan PTM, untuk pemeringkatan di perguruan tinggi, di Kemendikbud, dan seterusnya. Itu harus yang dialihkan nama UAD. Penciptanya tetap tidak hilang, Bapak Ibu, tetapi semua karya sivitas ini di bawah perlindungan, di bawah tanggung jawab, termasuk paten itu di UAD. Karena paten itu agak berbeda ya dengan yang lain. Kalau hak cipta, merek, desain industri itu tidak ada biaya pemeliharaan, tapi kalau paten ada biaya pemeliharaan. Dan karena itu di sentra, biaya pemeliharaan itu kita bisa mendapatkan gratis untuk 1 sampai 5 tahun. Tahun ke-6 baru kita membayar. Kemudian untuk hak cipta, karena layanannya di sentra, kita diberi kemudahan oleh DJKI untuk hanya membayar 50%. Di tarif DJKI itu 400, kita hanya membayar 200. Di tarif DJKI bagi hak cipta yang aplikasi itu 600, kita hanya membayar 300. Dan itu pun ketika Bapak Ibu dosen masih punya fasilitas untuk subsidi, Bapak Ibu dosen tidak perlu membayar, apalagi membayar kami, tidak juga, kami sudah digaji UAD. Kemudian, kekayaan intelektual perlu dipayungi perlindungan berbasis hukum agar kepemilikan kekayaan intelektual terproteksi dan sah dicatatkan oleh negara. Jika suatu saat terjadi plagiasi atau penyalahgunaan oleh pihak lain, maka sudah ada payung hukum yang melindungi kekayaan intelektual tersebut. Jadi ini ada 2 implikasinya. Yang pertama, ketika Bapak Ibu mendaftarkan karya Bapak Ibu sebagai kekayaan intelektual Bapak Ibu, tentu itu bukan milik orang lain, tapi milik Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu bertanggung jawab bahwa itu adalah ciptaan Bapak Ibu. Yang kedua, ciptaan ini karena ini milik Bapak Ibu, maka Bapak Ibu mendapat perlindungan hukum di situ. Mendapat perlindungan hukum di situ. Jadi ada 2 dampak dari itu. Nah, kita masuk ke perlindungan hak cipta yang agak banyak nanti, karena kita yang paling banyak adalah ke perlindungan hak cipta. Hak cipta itu adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipublikasikan. Jadi sesungguhnya ketika publikasi karya itu secara otomatis itu adalah hak cipta Bapak Ibu. Nah, objek perlindungan hak cipta itu apa saja atau apa saja yang bisa dimasukkan hak cipta? Ini yang paling banyak, buku dan karya tulis. Bapak Ibu, ini 1, 2, 3, 4, 8 kategori ini itu masih diturunkan lagi menjadi berjenis-jenis subkategori di bawahnya. Dan Bapak Ibu bisa diperiksa subnya itu di laman kami HKI UAD ACID di pencatatan hak cipta. Nanti di sana langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah melihat objek perlindungan hak cipta. Karena itu nanti akan menjadi label Bapak Ibu terkait dengan formulir pernyataan, pengalihan itu ada objeknya apa. Misal karya tulis buku ajar, karya tulis buku referensi, karya tulis modul, itu masing-masing ada. Mari kita lihat. Jadi ketika mengunjungi ini Bapak Ibu bisa ke layanan, kemudian pencatatan hak cipta, nih hak cipta. Nah, ini muncul ini. Nah, ini jenis untuk karya tulis saja ini sekian banyak, Bapak Ibu, ada 42.
untuk karya tulis saja. Belum karya seni, belum komposisi musik, belum audiovisual, fotografi, karya drama koreografi, rekaman, karya yang lain. Ini sangat banyak. Dan Bapak Ibu harus melihat di sini supaya Bapak Ibu bisa mengkategorikan karya Bapak Ibu ada di mana. Jadi yang disebutkan nanti adalah jenis dan subnya. Kalau kembali, bentar. Ini bisa ditutup ya. Jadi di sini Bapak Ibu termasuk Bapak Ibu sudah terlanjur. Kalau ini dilanjutkan nanti di bawahnya kemudian ada prosedur pengajuan. Prosedur pengajuan itu termasuk di dalamnya adalah ada form-form yang harus dikumpulkan, yang harus diisi dan seterusnya. Di sana ada formnya, ada isiannya, ada cara mengisinya, dan ada template yang bisa diunduh. Jadi Bapak Ibu tidak usah membuat sendiri. Malah kalau membuat sendiri memusingkan kami karena di DJKI itu form-form itu tidak boleh berbeda, harus sama. Seperti template yang sudah disajikan mereka. Jadi seperti itu. Ini hak cipta. Sementara kita berhentikan dulu untuk hak cipta. Prosedurnya nanti di bawah. Kita lihat dulu yang lainnya. Bapak Ibu melihat ada sedotan yang lurus dan ada sedotan yang pakai apa namanya kalau bahasa Jawa ulir yang bisa dibelok-belokkan. Ini bagian fleksibel ini adalah memudahkan. Terus kemudian sepeda. Ini sepeda dulu kan gede. Kalau saya kecil itu ada sepeda onto ya gede. Dan sekarang ada teknologi lagi yang memudahkan ketika kita membawa sepeda, yaitu dengan munculnya sepeda lipat. Sedotan fleksibel dan sepeda lipat adalah contoh bagaimana teknologi bisa memberikan solusi dan kemudahan bagi kehidupan manusia. Berawal dari ide, kemudian menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya untuk memecahkan satu permasalahan, ini yang disebut invensi. Dan invensi ini adalah salah satu syarat kekayaan intelektual yang namanya paten. Jadi paten itu harus mengandung ini, idenya ada, menciptakan sesuatu, jangan di-share dulu, jangan berikan ke orang lain dulu idenya, kemudian menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya untuk memecahkan satu permasalahan dan biasanya lebih cenderung ke teknologi. Ini bagaimana teknologi bisa memberikan solusi. Paten ada dua, yang diterjemahkan hak eksklusif yang diberikan kepada penemu invensi. Jadi penemu ide paten itu disebut inventor, idenya itu disebut invensi. Ada dua, yaitu paten dan paten sederhana. Bedanya apa? Perlindungan paten selama 20 tahun. Jadi Bapak Ibu kalau punya paten, nanti paten Bapak Ibu itu dilindungi selama 20 tahun. Paten sederhana dilindungi selama 10 tahun. Bedanya, kalau paten disyaratkan ada 2 klaim atau lebih, jenis klaimnya produk dan proses. Paten sederhana disyaratkan cukup 1 klaim dan jenis klaimnya adalah pengembangan atau penyempurnaan klaim proses atau klaim produk sebelumnya. Jadi sesungguhnya kalau misalnya Bapak Ibu adalah orang yang sangat kreatif, ketika sekarang melihat itu ada paten, dan paten itu ternyata perlu ada pengembangan, perlu diperbaiki, sesungguhnya Bapak Ibu bisa mengusulkan sebagai paten sederhana. Bapak Ibu, sesungguhnya yang namanya kekayaan intelektual itu tidak sangat dibatasi oleh bidang ilmu kita. Jadi, orang yang tidak berilmu pun artinya tidak berbackground keilmuan, tetapi menemukan sangat mungkin. Sangat mungkin. Jadi boleh.
Tentu ya tidak di universitas tempatnya. Kalau di universitas biasanya semua background-nya adalah berbasis ilmu. Perlindungan paten ada produk, bisa peralatan, bisa sistem, bisa komposisi atau formula, bisa senyawa, bisa jasa teknik, bisa program komputer. Hanya kalau program komputer ini di Indonesia masih belum banyak, artinya ini masih dicatatkan sebagai kekayaan intelektual, bukan paten, tetapi hak cipta. Proses merupakan suatu aktivitas yang menghasilkan produk atau suatu aktivitas yang menggunakan suatu produk atau suatu aktivitas dengan benda-benda hidup. Kemudian yang ketiga, penyempurnaan atau pengembangan produk maupun pengembangan proses. Nah, ini yang tadi bisa dikembangkan di paten sederhana. Bapak Ibu, kekayaan intelektual yang ketiga yaitu desain industri. Bapak Ibu sering melihat produk yang ditawarkan itu dengan kemasan yang berbeda. Ini pisang utuh, ini pisang dengan kemasan. Ini kursi yang biasanya kita lihat, ini kursi dengan desain yang berbeda. Nah, ini dengan ini tentu berbeda, ini dengan ini tentu berbeda. Nah, apa yang membedakan kedua ini adalah kita anggap lebih estetik atau lebih menarik. Sementara ini juga berbeda, membedakan tampilan. Desain produk kursi atau desain kemasan pisang itu contoh kekayaan intelektual yang dilindungi dalam bentuk desain industri atau dalam desain industri. Itu yang ketiga. Desain produk atau kemasan yang bagus bisa menjadi daya tarik bagi konsumen untuk membeli produk. Di Universitas Ahmad Dahlan atau yang dicatatkan di kami lumayan banyak desain industri dan prosesnya juga lumayan tidak terlalu sulit dan tidak terlalu lama. Hanya sampai hari ini masih didominasi beliau-beliau yang dari eksak. Nanti bisa kita lihat contohnya. Ada desain keseluruhan utuh, ada desain sebagian, ada desain seperangkat. Kalau mobil ya misalnya utuh, misalnya ban utuh, satu ban yang terdiri dari bla bla bla, kan banyak di situ, ada pelek, ada ban, ada katup apa bla bla dan seterusnya. Kalau parsial itu satu saja. Misal desain ini, nah apa namanya? Ukiran, bukan ukiran namanya. Motif ban saja. Kalau seperangkat misalnya atau satu set misalnya kursi dengan meja dengan lengkap itu satu set. Ini bisa kita lihat ada komposisi warna, ada komposisi garis, ada konfigurasi, ada bentuk yang masih desain industri. Ini beberapa karya cipta yang sudah dicatat di kami. Ini hanya contoh saja. Wah, ini buku modul kami sepertinya belum diambil di sini. Bu Prapuji ini punya Prapuji hasil riset ini dengan Pak Roni dan Pak He. Kemudian ini Bu Yosi, Pak Wai dan Pak Roni karya-karyanya. Penyumbang terbanyak kemarin itu programnya Bu Iis sepertinya. Programnya Bu Iis itu sampai 5 atau 7 hak cipta untuk yang program kemarin ini sangat banyak. Nah, kalau tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi Bapak Ibu jika Bapak Ibu ingin mengajukan. Kalau tidak salah, scan KTP, formulir,
surat pengalihan, surat pernyataan, dan karya cipta. Yang sering terjadi ini, maksud saya yang sering terjadi kesalahan terkait dengan ini adalah yang pertama, pada formulir, pada surat pengalihan maupun surat pernyataan itu tidak sinkron untuk penyebutan objek. Nah, tadi yang kita bahas pertama. Karya tulis subjenisnya apa, judulnya apa, yang ditulis di formulir, yang ditulis di surat pernyataan, yang ditulis di pengalihan, surat pengalihan itu harus sama. Yang sering terjadi seperti itu. Nah, itu prosesnya menjadi memperlama karena ketika yang prinsip itu tidak dipenuhi, maka form-form yang dikirimkan email ke kami itu kita kembalikan. Kadang kalau kita agak longgar waktu, kalau hanya sedikit-sedikit, kecil-kecil, itu bisa kita perbaiki. Misal, yang sering, kalau kita menuliskan ini sudah diberi contoh ya, alamatnya karena kami mewakili universitas, jadi kami alamatnya di kampus 2B, Jalan Pramuka 5F, Pandian, Umbul Harjo, Yogyakarta 55161. Nanti kalau di formulir sama penulisannya seperti ini, Bapak Ibu sesuai dengan KTP bahkan sampai menuliskan kode pos. Seperti itu. Nih, yang tadi sudah saya sebutkan, KTP seluruh pencipta, formulir, surat pengalihan, surat pernyataan, lampiran karya cipta. Nah, template-nya bisa diunduh di HKI UAD ACID pencatatan hak cipta, seperti yang tadi sudah kita buka di sana. Bapak Ibu dibaca prosedurnya, di situ ada contoh pengisiannya, yang terakhir juga ada template-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi template sesuai dengan panduannya. Ini untuk menghindari supaya tidak terjadi penolakan. Bisa ditolak, bisa. DJK itu sangat teliti. Ketika kita menuliskan nama pencipta dan alamat biodata dari pencipta itu tidak lengkap, tidak sesuai, itu nanti munculnya nama terutama munculnya kan di surat pencatatan. Nah, kalau Bapak Ibu surat pencatatannya tidak sesuai, itu ada kemungkinan memang Bapak Ibu menuliskan formnya tidak sesuai. Selama ini kita itu cermati, tapi ya samalah. Kita tetap manusia, kadang ketika kita mencermati, itu ada hal-hal yang terlewat juga. Ada hal-hal yang kurang teliti juga. Nah, ini biasanya sangat banyak dilakukan oleh mahasiswa ketika melakukan permohonan, mengajukan permohonan. Nah, ini juga salah satu contohnya ini nama pencipta. Namanya sama dengan di KTP, yang ini nama ini akan muncul sama di bukti pencatatan. Alamat sampai dengan kode pos. Ini jenis karya cipta sampai subjenis. Melihatnya di mana subjenisnya? Melihat di laman di web tadi yang sudah kita buka tadi. Kemudian penjelasan singkat mengenai karya cipta cukup 1 paragraf saja, 2, 3 kalimat saja. Kemudian tanggal publikasi, kota publikasi, dan tanggal publikasi. Kemudian ini di surat pengalihan, sama, ini harus sama dengan yang dituliskan di depan. Kalau penciptanya ini banyak, resikonya adalah nanti di sini. Pencipta, karena pencipta itu harus tanda tangan semuanya. Kalau ada penciptanya 20 misalnya, maka di sini harus ada meterai yang masing-masing meterai itu ditandatangani oleh 4 orang. Kalau 20 berarti ada 5 meterai dibuat seperti ini. Sementara tanda tangan di sini ini dikosongkan.
dikosongkan saja. Jadi setelah ini diisi lengkap, kemudian di-scan, ya ini scan-nya yang dikirim ke kami, nanti kami akan membubuhkan ini sesuai dengan tanggung jawab kami mewakili universitas, yaitu memberikan tanda tangan, tapi cukup tanda tangan digital untuk di kami. Jadi Bapak Ibu serta para mahasiswa tidak harus mencari ibu terkait dengan tanda tangan. Oke. Kemudian termasuk ini. Ini sama, ini juga tidak boleh sama. Bapak Ibu dan para mahasiswa, ini silahkan saudara itu membaca yang ada di sini sebelum Bapak Ibu mengajukan. Walaupun di sini yang tanda tangan saya, tetapi kan saya mewakili universitas untuk memohonkan. Ini kebetulan yang punya saya, ini contoh surat pengalihannya yang dengan Bu Tati dan Bu Dedi. Oke, ini dibaca karena itu intinya di sini. Kalau tidak sesuai dengan yang di sini, Bapak Ibu kena secara hukum. Termasuk ini tidak usah ditandatangani, tapi cukup ditempeli, diisi, kemudian di-scan, dikirim. Jadi kita tidak menerima form hard. Bapak Ibu sekali lagi ya, tidak perlu mengirimkan hard dan form dalam bentuk kertas. Cukup yang 5 tadi itu dikirim melalui email di hki@uadacid. Insya Allah ketika sudah tidak ada masalah, kita unggah dan begitu sertifikat keluar atau pencatatan cipta keluar, maka itu akan kami kirimkan ke alamat email pengirim. Pak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa secara otomatis itu kita kirim. Kalau Bapak Ibu mengirim kok lama, mesti ada masalah. Mungkin kita kirim balik, Bapak Ibu tidak baca, atau saudara mahasiswa tidak membaca, karena ada revisi, atau Bapak Ibu tidak menggunakan subsidi, sehingga Bapak Ibu ketika sudah kami unggah, ada kode billing yang kita kembalikan pada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa membayar melalui ATM atau mobile banking. Monggo silahkan, terus kode billing yang kembali, kode pembayarannya dikirimkan ke kami. Begitu itu sudah kita unggah lagi untuk hak cipta, kali ini sudah sangat cepat. Begitu billing sudah dilakukan, maka secara otomatis surat pencatatan itu akan keluar dan segera dikirim ke Bapak Ibu, kepada saudara sekalian sesuai dengan email. Nah, yang perlu kita diskusikan dan kita sepakati bersama kali ini terkait dengan sosialisasi pada hari ini adalah yang pengajuan hak cipta untuk luaran mata kuliah atau program tertentu atau tugas akhir. Bapak Ibu, supaya terjadi penataan, karena kita sudah bukan bersepakat, kita sudah sampaikan ke prodi, tapi ternyata masing-masing prodi juga punya punya cara yang berbeda. Misalnya saja, saya ambil contoh. BK tahun ini untuk program, saya lupa programnya apa ya Mas. Yang BK itu dia mengajukan hak cipta sekitar 28 apa berapa itu yang diajukan ke kami untuk luaran program itu. Karena program itu adalah program hibah dan dibiayai hibah, maka beliau itu menyampaikan ke kami bahwa pembiayaan hak cipta itu menjadi tanggung jawab kami yang memperoleh hibah, sehingga beliau menyetor sejumlah uang kepada kami, dan kami kemudian karena sudah ada pembicaraan, kami memberikan subjek untuk email khusus program itu, sehingga nanti begitu masuk langsung kita proses sesuai dengan subjek email yang ada di situ.
Maka dari itu pentingnya kerjasama prodi, misalnya semester ini ada sejumlah mata kuliah, ada tugas akhir, ada apa saja program yang akan dikerjasamakan dengan kami, maka mohon Bapak Ibu, Kaprodi terutama komunikasi kepada kami sehingga kami bisa memberikan fasilitas. Selain itu Bapak Ibu sebagai dosen itu punya subsidi setahun 1 semester 2 kali, kalau diakumulasi 1 tahun 4 kali. Bapak Ibu bisa gunakan untuk Bapak Ibu secara pribadi atas karya-karya Bapak Ibu, dengan catatan bahwa karya Bapak Ibu bukan luaran yang sudah didanai. Kalau luaran yang sudah didanai sih sesungguhnya jangan double pendanaan, karena dana kami juga dari universitas, dana penelitian juga dari universitas. Di luar itu monggo. Tapi kalau misalnya luaran saya ada 5 Bu penelitian, ya saya tidak mungkin membiayai semua. Monggo silahkan gunakan hak Bapak Ibu atau subsidi Bapak Ibu untuk mengajukan HKI. Tentu dengan menjelaskan ke kami. Satu. Kemudian berikutnya bagaimana dengan tugas akhir? Apakah mahasiswa boleh kita berikan hak kita? Nanti belum, memang belum. Kalau Bapak Ibu misalnya ingin memberikan haknya silakan, tetapi tentu saja Bapak Ibu juga harus memberitahu ke kami. Jadi begini masalahnya. Kan ada KTP, kan ada tanda tangan Bapak Ibu. Silakan kalau itu diberikan ke mahasiswa, ya mahasiswa selesaikan administrasinya, kemudian Bapak Ibu juga sudah bertanda tangan di sana. Kalau scan KTP sih bisa dititipkan ke kami seperti itu. Kalau menggunakan. Di slide berikutnya nanti ada subsidi ya, terkait dengan subsidi. Ini terkait dengan yang program. Jadi yang penting adalah Bapak Ibu maupun Kaprodi itu komunikasi dengan kami sehingga kami itu bisa setelah mengkomunikasikan diberikan subjek khusus dan kita bisa memfilter. Pada tahun yang lalu saya sempat kelabakan dan sempat heboh ketika ada program kampus mengajar. Semua punya luaran dan semua dijatuhkan luarannya atas nama dosen tanpa memberitahu kami. Kami tidak menyediakan backup anggaran sehingga kami menjadi sangat repot ketika itu karena anggaran yang kita punya tiba-tiba habis karena harus diborong sekian ratus hak cipta dari program kampus mengajar. Sepertinya kalau seperti ini ya tidak elok karena menjadikan kesulitan bagi kami. Yang penting adalah komunikasi. Jadi kalau misalnya memang dikomunikasikan, ditargetkan, itu bisa kita atur. Nah, yang subsidi mana ya, Dim? Nah, ini yang terkait dengan tadi Bapak Ibu ya, terkait dengan subsidi yang diberikan untuk hak cipta itu dosen mendapatkan 2 kali per semester atau akumulasi 4 kali. Dosen pencipta pertama atau kolaborasi dengan mahasiswa. Untuk program studi ini bisa diakses 10 kali per semester. Berarti setahun 20 kali. Prestasi dosen atau mahasiswa atau luaran skripsi dengan catatan ini itu harus ada rekomendasi dari Kaprodi. Jadi dosen sesungguhnya ada 2 cara untuk memberikan fasilitas ke mahasiswa bimbingannya. Bisa dengan menggunakan haknya atau bisa dengan menggunakan hak prodi ini dengan seizin prodi. Sepertinya untuk PBSI masih utuh, tidak ada yang mengakses ini. Oleh karena Ibu, itu, saya yang pakai. J, halo? Ada Ibu, saya yang pakai. 1. 2. Oke. Karena Mbak Yosi sudah habis. Betul, sudah habis. Karena Bu Yosi sudah habis. Itu Bu Yosi karena Bu Yosi tahu, karena saya beritahu.
Jadi monggo silahkan diakses Pak Roni, karya-karya mahasiswa. Itu bunyinya Pak Roni bisa bercabang. Yang pertama, misalnya ada mahasiswa berprestasi, pertama diberi sertifikat, yang kedua diberi hadiah ala kadarnya. Itu kan sering ditanyakan kan di AMI apa penghargaan yang diberikan prodi. Yang ketiga itu diberikan hak untuk pencatatan KI, sudah 3 Pak Roni. Jadi sudah 3 yang bisa dituliskan di seperti itu. Jadi hadiah itu tidak harus besar. Seperti kemarin mahasiswanya Bu Iis yang berprestasi, saya senang sekali. Oke lah, ada buku di tempat saya, silahkan ini dibagikan di apa, entah itu berguna atau tidak. Saya rasa suatu saat buku ada manfaatnya. Saya tidak tahu apakah diterima baik atau tidak. Saya bukan berarti apa-apa, tidak berarti ini juga itu buku hasil apa penelitian yang kebetulan dengan Bu Tati dan dengan Bu Dedi, ya hasilnya hanya buku itu dan buku itu yang bisa saya berikan. Kemudian untuk paten itu 1 kali per semester untuk dosen, dan prodi punya hak 5 kali, untuk desain industri 1 kali per semester, dan prodi punya hak 10 kali per semester. Kalau ini desain Pak Roni, desain industri, jadi desain produk. Saya tidak tahu apakah desain produk ini bisa diakses terkait misalnya alat peraga dan seterusnya. Saya tidak tahu. Untuk prodi PBSI apakah bisa sampai di sini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bagaimana untuk dana penelitian dan PKM. Saya hanya menghindari untuk double anggaran saja. Jadi kalau Bapak Ibu itu merupakan luaran, ya dimasukkan ke anggaran luaran. Kalaupun Bapak Ibu ada yang kadang bersikeras ya, untuk hak cipta udah saya apa fasilitas saya masih utuh, saya gunakan fasilitas saja, ya akhirnya kita mengalah saja. Tapi kalau paten misalnya saya tetap kekeh. Karena PIPB misalnya itu kan dananya 20 juta. Kalau untuk membiayai paten 3.350.000 harus mau. Kalau 3 juta saya tidak mau kalah. Jadi tapi kalau hanya apa hak cipta itu 200.000 ya kadang kita ngalah juga untuk ke sini. Kemudian yang dana kemahasiswaan, kita memang tidak menyediakan dana untuk kegiatan kemahasiswaan. Halo, itu diambil di kayak gini. Yaitu untuk KKN juga dibiayai bidang KKN. Saya tidak tahu teknisnya bagaimana karena kita di sini juga jalan sendiri-sendiri. Tidak ada koordinasi berikutnya, tidak apa-apa. Yang penting mahasiswa sudah tahu. Dan tapi kadang dari segi kualitas unggahan itu yang paling banyak trouble. Itu yang dari KKN ini. Kemudian PLP juga baik ya rekognisi kampus mengajar seperti itu juga itu dibiayai oleh program juga, tidak dibiayai oleh kami. Kemudian ataupun program-program yang lain. Kalau yang eksternal yang seperti PKM itu ada yang dibiayai ke kami atau Bimawa, itu bergantung nego ini. Tapi kalau di formulir di proposal ada, biasanya mereka membiayai, kecuali sudah di luar. Misalnya ya, mereka targetkan desain industri, paten sama hak cipta. Ternyata hak ciptanya menjadi 3. Nah, itu kadang ini sudah di luar anggaran kami, Bu. Jadi yang 3 itu dibiayai oleh kami. Dan ini semuanya hasilnya tentu komunikasi. Nah, terkait dengan kekayaan intelektual ini punya konsekuensi atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral itu hak dicantumkan namanya, karya itu yang digunakan, dicantumkan namanya saat karya itu digunakan oleh pihak lain. Kalau pencipta itu melekat ya. Hak moral itu adalah hak untuk melarang orang lain mengubah. Kemudian kalau hak ekonomi untuk mendapatkan manfaat ekonomi,
terkait dengan hak ekonomi ini yang baru menuju proses penataan itu KI yang paten. Yang paten sudah mulai ditata untuk komersialisasi. Paten ini kemudian ada penataan. Yang sementara ini hak cipta belum ada. Jadi Bapak Ibu kalau bukunya dikomersilkan masih tidak dituntut apa-apa oleh UAD karena yang punya hak sesungguhnya kan UAD. Karena didaftarkan atas nama UAD. Ini akreditasi untuk perguruan tinggi, ini sudah ganti, saya belum mencermati, mungkin Pak Roni atau Bu Yosi bisa dicermati, berikutnya bisa diinfokan ke kami, supaya kami bisa menyiapkan untuk prodi misalnya apa yang terkait dengan tugas kami, sehingga kami bisa membackup termasuk data itu jauh-jauh hari. Untuk akreditasi, ini masih ban. Ini masih dari Ban PT. Kemudian untuk jagung, memang tidak selamanya bisa terakui sekian. Bergantung asesor di sana. Kemudian yang apa itu? Untuk IPT juga bisa. Terus sekarang yang terakhir adalah untuk BKD. Ini yang tadi saya sampaikan, hak kekayaan intelektual di sini. Ini Oke. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu dan para mahasiswa mohon mengisi link untuk daftar hadir karena dari sana kami bisa membuatkan sertifikat untuk Bapak Ibu yang nanti akan dikirimkan melalui email yang Bapak Ibu sudah kirimkan. Saya rasa itu saya persilahkan Bapak Ibu terkait dengan ini untuk chatnya isinya hanya ini untuk dilanjutkan terkait dengan jika Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan ke kami terkait dengan hak Bapak Ibu, bagaimana prosesnya, apa yang bisa kita bantu, karena ini kesempatan pertama untuk Bapak Ibu berkenalan secara detail dengan sentra KI. Monggo Putri. Ya, terima kasih Bu Darmini. Terima kasih sudah mendapatkan informasi yang cukup lengkap. Hanya ada sedikit pertanyaan terkait dengan hak cipta dan ISBN. Jadi misalnya saja modul ya. Jadi mahasiswa membuat modul atau mahasiswa membuat bahan ajar. Itu akan diarahkan ke hak cipta atau ke ISBN saja atau kedua-duanya. Terima kasih. J. Kalau saya sesungguhnya kalau di KI itu tidak harus ber-ISBN, Putri. Tetapi ber-ISBN atau KI itu biasanya terkait dengan tawaran luaran penelitian yang saya tahu. Jadi luaran penelitian itu ada yang KI, hak cipta, ada yang buku ber-ISBN. Padahal sesungguhnya dua-duanya bisa. Jadi bisa buku ber-ISBN yang di-HKI-kan. Tapi ya monggo terserah saja. Tapi kalau di kami tidak mengharuskan kalau buku yang dicatatkan di kami itu harus ber-ISBN. Kalau saya sih biasanya saya lengkapi. Jadi saya lengkapi sekalian. Seperti modul sintaksis, modul kalimat yang kemarin saya buat bersama dengan Prof. Puji itu kecuali dihakikan juga di ISBN kan karena saya berupaya akan menjadikan itu sebagai modul di semester ini. Untuk kalimat ada 4 pertemuan yang saya buat di dalam satu modul. Kemudian yang sebelumnya yang buku ajar sintaksis semantik itu juga saya ISBN kan kecuali ada hakinya. Saya rasa itu berbeda. Tuntutan untuk yang penelitian, Putri, saya kalau itu. Jadi ada kan pilihan-pilihan itu buku yang ber-ISBN dan bla bla seperti itu. Kalau KI tidak ada tuntutan harus ber-ISBN.
Ya, terima kasih Bu Darmini. Sami-sami. Monggo silakan para mahasiswa. Boleh saya tanya, Bu? Boleh sangat, Prof. Monggo dipersilahkan. Terima kasih sekali semua penjelasannya dan pencerahannya, Bu Darmini. Ada satu pertanyaan. Saya punya disertasi. Disertasi itu saya bukukan. Tetapi kalau melihat tahunnya kan sudah lama itu. Tapi membuat bukunya itu baru-baru ini gitu. Dulu kan belum musim ya. Disertasi jadi buku itu belum musim gitu. Kok pakai musiman ya kayak buah. Nah, lalu akhir-akhir ini saya terpikir tak jadikan buku. Kalau isinya saya kira cukup bagus karena memang yang saya tulis di situ sampai sekarang juga masih dipakai. Misalnya tentang aku kan menggunakan Israel, menggunakan SEM ya. Nah itu sekarang disertasi yang sekarang itu memang pakai itu. Tapi saya memakainya sudah kira-kira saya sudah tahun 95 itu sudah pakai gitu. Nah pertanyaannya kalau itu dijadikan buku dan maksudnya jadikan buku ya, itu kan tahunnya lama, Bu. Apakah itu masih pantas gitu loh untuk dijadikan buku? Jadi ini terlepas dari isinya ya. Yang saya tanyakan tahunnya, Bu. Karena itu tahun yang lama, tapi kalau isinya masih relevan sampai hari ini masih relevan. Itu pertanyaan yang untuk diri saya. Yang kedua, para mahasiswa bimbingan saya itu umumnya itu kan menggunakan R&D. Nah, di sana itu biasanya ada produk. Tetapi para mahasiswa umumnya, jadi umumnya itu begitu sudah lulus, sudah begitu. Jadi tidak mengurus apa-apa. Padahal sebelumnya sudah kita sarankan seperti yang tadi itu, seperti yang dikatakan. Nah, ini barangkali untuk mahasiswa berikutnya yang saat ini mungkin juga mengikuti penjelasan dari Bu Darmini, ini jangan begitulah. Jadi kalau memang menghasilkan suatu produk ya diurus begitu, supaya memperoleh hak cipta. Kami sudah menyarankan, tetapi mahasiswa itu begitu sudah selesai di wisuda sudah lepas dari kita gitu. Nah, ini kegiatan yang semacam ini saya kira bagus sekali untuk para mahasiswa. Terima kasih, Bu. Matur nuwun sangat, Prof. Saya jawab yang pertama sebisa dan sepengetahuan saya, ya, Prof. Sebaiknya menurut saya, kalau ilmu itu tidak ada kedaluarsa, Prof. Menurut saya. Karena apalagi kalau Prof sudah merekomendasi bahwa ini masih dipakai. Saya kemudian ingat, kemarin itu saya di WA oleh teman penerbit saya, jadi yang punya penerbit itu teman saya di WA. Ibu, ada tulisannya Ibu yang dikutip, benarkah ini? Itu. Terus mana tolong dikirimkan, itu betul ternyata. Jadi ada adik kelas saya, Dr. Asraf, itu mengutip hasil penelitian S1 saya. Terus dia kan penasaran, Prof, dikirimkan, oh betul itu, dan itu juga sudah agak lama Prof lulusnya, dan ini proses bukunya sedang proses di Samudra Biru. Kebetulan yang punya Samudra Biru itu teman saya, dan beliau itu sering membantu untuk menarasikan tesis atau disertasi kembali dalam bentuk buku. Oh. Itu kebetulan teman saya di majelis, dan kebetulan juga sering kita gunakan untuk tempat magang sama Pak Dar, magang penyuntingan, sering kita belajarkan mahasiswa di sana di penerbit itu. Itu cerita begitu. Kalau saya sarankan, Prof, sebaiknya itu dibukukan. Mungkin kalau ada bisa diakses saya tidak tahu ya yang punya kebijakan untuk buku ajar, tapi menurut saya buku referensi pun masuk itu, Prof. Kalau itu sudah ada, Bu. Sudah buku itu, sudah jadi buku.
pertanyaan saya tadi itu sudah saya jadikan buku. Nah, yang seperti itu masih pantas untuk dijadikan hak cipta. Itu masih nggak jadi apa-apa, buku. Prof. Artinya kan melindungi supaya Bentuknya bukunya sudah Prof buku. tidak dibajak, gitu loh, Prof. Apa masih pantas sudah kadaluarsa gitu. Masih, monggo silakan dihakikkan selama masih ada filenya, Prof. Nyuwun saking penerbit filenya. Oh ya, ada. Oke. Bukunya juga Oke. ada. Buku yang sudah dijadikan buku ada, filenya juga. Pertanyaan saya itu kok sepertinya kok sudah lama itu ya. Sudah lama. Itu kan kepentingannya untuk melindungi supaya bukunya tidak dibajak, Prof. Nanti kalau dibajak tinggal di. Ya, kalau isinya masih cuma kok lama banget. Saya itu ragu-ragu. Matur nuwun. Monggo saja, nggak apa-apa, Prof. Terus, Prof, menawi kalau misalnya nanti Prof kesulitan karena harus mencermati template dan seterusnya, monggo filenya, KTP-nya di-scan, filenya disampaikan ke kami, nanti bisa dibantu oleh SE kami untuk unggahnya. Oh gitu. Soalnya ada form kecil-kecil yang harus di. Ya, itu ada filenya ada, buku, terus bukunya ya sudah ada di meja saya itu di Prodi. Tidak usah hard form, cukup file saja. Bukunya sudah ada, filenya juga ada. Monggo, Prof, kami tunggu. Yang lain-lain termasuk bimbingannya Prof. Monggo. Kalau ada luarannya itu dampaknya bisa ke Bimawa, ke Prodi, jadi bisa dua-duanya. Sesungguhnya kalau itu bagus, tapi saya kadang dengan hati mengukurnya. Kalau tidak bagus, tidak saya rekomendasi, Prof. Jadi kalau misalnya hasilnya itu tidak bagus, tidak saya rekomendasi. Kalau bagus, ya silahkan daftarkan di HAKI begitu. Dan sekarang saya membuka untuk mendapatkan subsidi kan, jadi ada kemungkinan lebih. Kemudian yang kedua tadi, yang terkait dengan karya mahasiswa, Prof, yang kedua tadi, monggo kalau misalnya subsidi yang harus diakses Prof Puji 4 kali sudah habis, bisa minta Pak Roni, Bu, untuk rekomendasi menggunakan subsidi Prodi. Subsidi Prodi 20 kali, lumayan banyak. Saya luaran mata kuliah ini banyak, cuma harus mengubah dan meredit untuk jadi buku, Pak Roni. Jadi saya nggak tahu ini sempat apa tidak, tapi sudah ada semua karyanya 2 tahun terakhir ini. Tapi saya terus kemudian kemburuan di sini ini terus ini lagi enggak sempat untuk mencermati karya mahasiswa. Ya, saya kira kalau prodi kita bisa mengerahkan karya-karya mahasiswa, ya yang tadi katakan sebetulnya banyak, tetapi mahasiswa itu begitu lulus ya sudah kurung tinggal, enggak ngurus yang hak-hak itu. Nah, kalau itu bisa diopeni begitu Bu, saya kira untuk akreditasi prodi itu akan sangat banyak produknya Bu. Sepertinya kalau ini itu dibutuhkan regulasi prodi, Prof. Kita tidak bisa pembimbing itu tidak bisa tanpa regulasi prodi. Jadi sebaiknya ada regulasi prodi. Di tempat lain ada prodi itu yang sudah membuat regulasi untuk mewajibkan atau minimal dosen yang memenuhi kelayakan untuk di HKI-kan luarannya itu dosen merekomendasi itu. Jadi artinya memang ada yang tidak direkomendasi, monggo prodi, Prof. Itu yang saya maksudkan untuk kemudian regulasi prodi itu dikomunikasikan ke kami. Jadi kami kan bisa ngeplot misalnya tahun depan kira-kira berapa dari PBS ini yang membutuhkan itu loh. Nah, ini kami perlu dengan prodi. Kalau rapat prodi se-universitas, Masya Allah, tidak akan sampai, Prof. Jadi ini ada beberapa prodi yang memang saya sudah masuk dan responnya sangat bagus, termasuk BK. Kemarin saya prioritaskan karena BK begitu ada program, dia langsung masukkan 25 atau 30 begitu, Prof. Jadi responnya sangat bagus. Terima kasih, Bu. Sami-sami, Prof. Nyambung, Ibu. Nyambung, Bu Sudarmini. Terima kasih atas masukan dari Bu Sudarmini tadi terkait dengan bagaimana kita bisa meningkatkan jumlah
hak kekayaan intelektual, baik itu dari mahasiswa maupun dari dosen. Nah, ini yang pertama terkait dengan peningkatan jumlah publikasi dari mahasiswa. Tadi disampaikan bahwasannya mahasiswa yang skripsi itu nanti bisa kita arahkan untuk sana. Ini insya Allah saya sepakat, bahkan ini beberapa kali kita sudah melakukan. Hanya saja ini untuk yang pengalaman saya sendiri ya Bu ya. Mahasiswa yang mengajukan itu pakai jatahnya saya Bu, bukan menggunakan jatahnya prodi. Karena terus terang kemarin saya kurang paham atau belum paham bahwasanya ada kuota khusus yang untuk prodi. Nah, kemudian untuk yang semester ini kemarin Bu Yosi sudah menyampaikan nanti ada mahasiswa yang akan mengusulkan menggunakan dana subsidi untuk yang prodi. Nah, ini nanti masih ada juga ya sisa kuota itu. Oleh karena itu nanti kami berharap monggo Bapak Ibu dosen di prodi PBSI dan juga mahasiswa, apabila sekiranya nanti ada produk skripsi ataupun produk mata kuliah yang sudah ditempuh itu bisa diajukan untuk hak kekayaan intelektualnya, maka nanti bisa kita ajukan. Nah, silakan nanti apabila ada dari Bapak Ibu dosen memberikan rekomendasi kepada mahasiswa bimbingannya, maka nanti bisa langsung komunikasi dengan saya, nanti akan saya respon untuk disampaikan kepada Ibu Sudarmini ataupun nanti kepada staf di Sentra Haki. Nah, ini insya Allah kita menyambut positif untuk bagaimana peningkatan jumlah publikasi, peningkatan hak kekayaan intelektualnya ini. Terima kasih, Ibu. Menurut saya memang harus ada penataan, Pak, terkait dengan Haki mungkin sudah ada solusinya. Sekarang tinggal terkait dengan publikasi. Yang publikasi itu mungkin Pak Dar bisa disambi untuk minimal mengumpulkan lah. Justru saya kalau mahasiswa itu masuk ke jurnal, ke apa itu Pak Dar yang ngasih tahu saya, Bu, jurnalnya putranya Ibu bisa masuk. Saya malah enggak, saya tidak mengikuti Pak Dar yang dapat itu. Bu Dar ini sudah masuk di sini, ini sudah masuk di sini. Itu yang karya mahasiswa. Jadi monggo bersama-sama kita benahi. Kalau data memang tidak usah khawatir Pak Roni, kalau data kami siap. Data itu sudah mulai saya masuk itu pertama kali yang saya benahi memang data. Walaupun kami hanya berkantor di tempat yang kecil, kemudian hanya dengan satu staf, tapi insya Allah kami berusaha untuk tetap melayani dengan sebaik-baiknya. Kemudian kalau tidak salah bisa dicek Pak Roni, saya pernah mengirimkan surat sosialisasi terkait dengan subsidi. Jadi bisa dibersani di sana apa saja yang bisa diakses, kemudian termasuk mahasiswa itu kalau punya peluang dia kolaborasi dengan program studi yang lain, itu monggo. Misalnya bisa PKM dengan yang lain yang nanti bisa menghasilkan desain industri dan seterusnya, paten dan seterusnya, itu monggo diberi peluang. Karena memang mau tidak mau kita harus kolaborasi dengan yang lain terkait dengan itu. Kalau yang tadi saya sampaikan bahwa di catatan kami memang ada pendaftaran paten atas nama dosen salah satu di antara dosen PBSI ada yang sudah masuk. Saya berharap itu bisa granted sehingga nanti di PBSI itu walaupun ada satu inventor lah, walaupun tidak inventor utama, tapi tidak masalah. Yang penting ada satu. Itu moga-moga bisa lolos. Sampai hari ini saya belum tahu sampai di mana ininya. Saya berharap nanti ke depan semakin banyak juga dosen yang monggo jawil-jawil PVTO, PVTE yang sefakultas yang bisa gandeng terkait dengan ini. Kalau saya sepertinya kemarin berkeinginan begitu, tapi rupa-rupanya waktu juga sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi target yang harus disampaikan banyak. Termasuk saya tidak tahu apakah untuk tanggal 1 dan 2 ini Pak Roni terundang atau tidak prodi PBSI. Tapi yang hari Selasa itu bisa diakses oleh siapapun karena itu ada YouTube dan ada Zoom-nya. Yang hari kedua yang pendampingan itu memang khusus prodi-prodi tertentu yang kami undang. Ada 35 kalau tidak salah atau sekitar 30-an prodi lah. Itu yang kita undang
supaya inventor paten itu semakin banyak. Walaupun geliatnya sudah mulai ada, Pak, dengan melihat animo yang mengajukan itu sudah mulai nampak meningkat terus, tapi tentu harus kita kawal. Karena ternyata kuncinya di sentra ini menjadi terpelihara atau tidak itu karena diurus. Kalau yang dulu itu punya kantor aja enggak, nomaden ke sana kemari, pusat studi, gimana cara mengurusnya? Ya tentu hasilnya berbeda. Tapi begitu kita masuk, targetnya juga tinggi. Pak Rektor, sudah punya berapa sekarang? Udah naik berapa? Saya deg-degan tiap hari terkait dengan tagihan-tagihan seperti itu. Monggo para mahasiswa yang lain. Jadi sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu dosen, kecuali untuk Bapak Ibu, karya Bapak Ibu bisa mendelegasikan karyanya pada karya bimbingan, karena kalau karya bimbingan itu dosen terlibat di dalamnya. Maka saya sering menyampaikan ke mahasiswa kalau luaran itu kan hasil juga dengan dosen. Bahkan Pak, di perguruan tinggi lain ada yang jurnalnya itu bersama mahasiswa, skripsi atau tesis, tapi kemudian menjadi dosen penulis pertama karena dosen menyempurnakan dan dapat subsidi universitas, kemudian biayanya, kemudian sampai ke tingkat yang tinggi, tidak hanya ini sampai Scopus dengan catatan bahwa dosen terlibat dan memang dosen terlibat di dalamnya lebih banyak. Itu dibolehkan untuk dosen sebagai penulis pertama. Tapi kalau kita hanya mengoreksi saja, kita hanya menyarankan saja, ya janganlah, itu kasihan kalau itu biar mahasiswa yang penulis pertama. Tapi kalau kita punya andil yang banyak terkait dengan itu dosen dibolehkan untuk menjadi penulis pertama. Itu saya melihat dari ini yang lain. Karena kebetulan beliau di sana ada program S2, jadi yang luaran-luaran S2 itu bagus karya jurnalnya, yang artikel jurnalnya bagus. Ada lagi? Monggo Bapak Ibu, para mahasiswa yang belum jelas bisa ditanyakan. Sepertinya sampun ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, sekali lagi. Saya Ibu ingin bertanya. Oh ya, monggo Pak Hasrul. Oke, mohon maaf tidak bisa on cam Bu. Tidak apa-apa. Oke. Terima kasih Bu atas penjelasannya tadi. Yang ingin saya tanyakan terkait pengajuan HKI yang berkaitan dengan misalkan pengabdian masyarakat atau mungkin penelitian yang didanai oleh UAD. Apakah pengajuan itu harus menggunakan dana yang sudah disediakan atau mungkin harus menggunakan dana penelitian atau pengabdian yang sudah didapatkan itu, Ibu? Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Hasrul. Sepertinya tadi sudah saya jelaskan Pak Hasrul bahwa sebaiknya untuk sumber dana dari internal atau eksternal tidak double anggaran. Kalau tidak double anggaran artinya bahwa jika itu sudah dianggarkan di penelitian atau pengabdian, itu silahkan dianggarkan, diambilkan dari uang penelitian dan pengabdian. Itu pun berdasarkan pengalaman kami, banyak yang ngeyel tetap. Saya haknya masih ada kok, saya pakai hak saya saja, ya sudah ngalah. Kalau hak cipta kan hanya 200. Tapi kalau paten karena harus 3 juta sekian, saya kekeh tidak mau, tetap harus dibiayai dari biaya penelitian. Seperti itu Pak Hasrul. Jadi kami sesungguhnya masih sangat fleksibel terkait dengan ini. Karena kami juga ingin, Bapak Ibu, maksud saya begini, simpel saja. Kan hanya 200, kadang begitu. Nah, justru karena 200 itu monggo ditempatkan kalau memang dianggarkan di penelitian. Kadang Bapak Ibu saya melihat proposal di tempat Pak Teten itu pengajuan haki itu biayanya 1 juta sekian itu, walah pengajuan hakinya itu hakinya berapa, kalau hak cipta hanya 1 cuma 200 perak. 200.000 Pak hanya.
untuk biaya ke penelitian maupun pengabdian. Tapi ketika ada dosen yang menyampaikan, saya punya sekian Bu, sekian luaran saya itu sekian banyak itu. Kadang juga kita izinkan juga. Kan luaran tidak mesti satu, Pak. Kebetulan dia luaran 1 dan 2 yang proceeding, yang jurnalnya dia membutuhkan biaya yang lebih besar. Kemudian dia mengatakan, ini saya membutuhkan uang sekian, anggaran saya sekian, sehingga yang haki saya mintakan pakai subsidi. Ya silahkan. Begitu Pak Hasrul. Oke, terima kasih Ibu. Sudah sangat jelas. Begitu. Ada yang lain? Kalau kemarin-kemarin mahasiswa tak suruh biayai sendiri, kalau mahasiswa saya tak suruh bayar sendiri. Banyak yang tak suruh bayar sendiri, tapi mungkin untuk sekarang bisa diambilkan dari dana prodi. Dan Pak Roni ketika nanti yang tahun depan bisa memprediksi kebutuhannya berapa, itu mungkin bisa diajukan ke kami. Jauh sebelum saya menetapkan. Saya menetapkan subsidi ini di awal tahun akademik kemarin, Bu. Dengan harapan bahwa tahun akademik ini sudah berjalan subsidi itu. Tapi ternyata hasilnya berbeda. Yang sudah menggunakan atau yang belum, bahkan ada yang tidak menggunakan, juga tidak ada, bahkan dari 2020, 2021 itu ada yang masih 0 prodinya, KI-nya. Ini kan sedih, Bu, sudah dibiayai, sudah disubsidi, masih 0. Jadi saya juga berupaya, maksud saya begini, untuk tahun ke depan menjadi pembelajaran bagi saya mungkin bahwa menetapkan itu berdasar kebutuhan. Jadi mungkin tidak saya sama ratakan, ini kan kemarin dibuat rata. Tapi kalau saya evaluasi, jelas akhir periode ini, akhir akademik ini akan saya evaluasi kira-kira mana yang serapannya tinggi, mana yang tidak. PBI itu serapannya tinggi masih dibiayai sendiri. Kemarin ada program program tourism, praktikum tourism itu masih dibiayai 6 juta sekian dari prodi. Yang saya harus membayar untuk tahun depan. Maksud saya akan, kalau sudah ada pembicaraan di awal, maka itu bisa kita targetkan untuk kita plotkan anggarannya. Jadi kalau saya tahu, misalnya saya anggarkan Pak Roni kebutuhannya Pak Roni 100 karena mahasiswanya 1000. Ya kalau nanti sampai, kalau enggak malah saya yang petaka karena anggaran itu harus terserap. Seperti itu. Jadi tahun depan insya Allah nanti akan saya hubungi Bapak Ibu dosen, akan membutuhkan berapa terkait dengan subsidi ini supaya subsidi itu bisa terserap. Gitu Pak Roni. Jadi ya saling belajar lah. Saya juga belajar untuk bagaimana bisa melayani semua pihak. Saya rasa cukup Pak Roni, ya. Jadi Ibu, matur nuwun sudah berbagi karena informasi. Saya mesti menyiapkan dulu yang terkait dengan kegiatan rumpun habis ini. Mungkin bisa maju nanti kegiatan rumpunnya ketika ini masih jam 10.30 kegiatan rumpun. Tapi karena 12.30 ya Pak yang senat, jadi saya mungkin jadi saya nanti komunikasi dengan Mbak Yosni hal-hal pokok dulu yang akan saya bahas dulu. Karena memang ada hal-hal yang prinsip yang belum sama persepsinya antara satu dengan yang lain, RPS-nya. Jadi masih. Tapi saya masih punya harapan kita masih punya 3 pertemuan untuk rumpun prodi Pak Roni, untuk rumpun saya, sehingga bisa menyiapkan 5 RPS ini fix gitu loh paling tidak begitu. Terima kasih Pak Roni, Bapak Ibu dosen yang bersedia hadir pada hari ini, Prof. Uci, Putri, Mas Hasrul, Mbak Siska, Mbak Yosi dan Bu Is dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta para mahasiswa saya yang sangat luar biasa. Karena itu Pak He, jangan lupa janjinya nanti sore masih rapat. Rapat nanti sore dengan saya, Pak. Semangat, Pak He. Terima kasih. Semoga semuanya sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Para mahasiswa juga membatasi diri untuk tidak terlalu terhambat berkait dengan kesehatan.
Semoga bisa sesuai dengan planning waktu yang diberikan semua kegiatannya. Terima kasih atas support-nya. Ini bukan prodi yang pertama, tapi yang kesekian. Artinya bukan karena saya orang PBSI, saya mengutamakan PBSI, bukan. Jadi memang target yang periode ini termasuk di dalamnya PBSI. Terima kasih, mohon maaf jika ada hal-hal yang menjadikan Bapak Ibu berkenan. Monggo kami terbuka di tempat kami, layanannya masih bisa melalui WA juga, kecuali email. Yang saya inginkan sih, saya itu menghidupkan sosmed yang ada di sini, tapi masih belum kecanda waktunya. Jadi masih belum bisa karena memang saya ngobrol kemarin dengan beberapa mahasiswa itu memang harus ada yang menekuni sendiri, Bu. Kalau itu, ya ini saya belum bisa ini. Ini 2 saja SE sudah makep-makep karena unggahan permohonan setiap hari bisa 30 kadang. Kalau rame bisa lebih. Kalau sepi biasanya banyak yang salah, jadi bolak-balik revisi. jadi seperti itu, Pak. Jadi kalau yang lain itu bisa duduk manis, ya ini saya sepertinya itu kalau Kabid itu bisa memang bekerja dari rumah. Kalau saya itu ya kadang kasihan dengan staf dan SE kalau harus sendiri. Jadi saya tetap. Tapi alhamdulillah saya sampai hari ini masih sehat. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sudarmini yang telah memaparkan materinya. Sampailah kita di penghujung acara, yaitu penutup. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa yang telah mengikuti acara sosialisasi ini dari awal hingga akhir. Sekali lagi kami ingatkan untuk mengisi presensi untuk kebutuhan data di sertifikat. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Tadi di pembukaan saya salah nama ya Pak Roni, mohon maaf. Harusnya Pak Roni Sulistyo. Betul. Dini itu malah disalahkan. Di namanya Sulistyo soalnya Pak. Di kan sengaja. Sulistyo. Oh gitu. Sengaja. Oke, baik. Mbak Dini, untuk link presensinya Mbak. Oke. Ya, link presensi bisa dikirim kembali, Mbak. Oke, Pak. Saya kirim lagi di chat. Sudah. Terima kasih, Mbak Dini. Oke. Baik, Bapak Ibu, mari kita tutup acara pada hari ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa membawa berkah untuk PBSI. Amin. Terima kasih Bu atas dukungannya untuk prodi PBSI. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung. Terima kasih juga mahasiswa semuanya. Mbak Riesti juga, Masya Allah. Mbak Riesti, gimana kabarnya anak? Ini ada Mbak Riesti, ternyata. Belum sempat nengok. Iya, Ibu. Masya Allah, saya itu. Iya, ada Mbak Riesti, ada Mbak Dedi. Mbak Dedi nanti ketemu kalau Mbak Dedi. Mungkin karena Mbak Riesti nggak mengajar semester ini yang genap ini nggak ada linguistik, beliau nggak usah tak suruh